Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik dan kognitif di masa kanak-kanak awal. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Saya dan teman saya Indah Purwanti dan Putri Apriani. Perubahan fisik. Perubahan fisik secara nyata menandai masa kanak-kanak awal adalah pertumbuhan di dalam hal tinggi badan dan berat tubuh. Di masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi badan 21-2 inci dan bertambah berat badan 5 hingga 7 ons setiap tahunnya. Pola pertumbuhan anak-anak bervariasi seperti yang pertama adalah anak yang pendek karena masalah bawaan, kekurangan hormon pertumbuhan, masalah fisik, dan masalah emosional. Otak merupakan salah satu perkembangan fisik terpenting di masa kanak-kanak. Peningkatan otak di masa kanak-kanak sehingga terkait dengan peningkatan jumlah dan ukuran dendrit dan myelin. Pada usia 3-6 tahun, pertumbuhan otak paling banyak terjadi di lobus frontal, adanya peningkatan kemampuan bahasa seperti membaca. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu ada keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik kasar meningkatkan secara dramatis di masa kanak-kanak awal. Ketika keterampilan motorik kasar anak-anak meningkat, maka mereka menjadi lebih berani. Di usia 3 tahun, anak-anak gemar melakukan gerakan sederhana seperti melompat serta berlari ke depan dan ke belakang. Pada usia 4 tahun, anak-anak lebih berani seperti memanjat alat gym yang rendah. Yang ketiga, usia 5 tahun, anak-anak mengembangkan jiwa petualangannya yang lebih besar seperti berlari kencang. Di masa anak-anak awal, keterampilan motorik halus meningkatkan secara substansial dan menjadi lebih cermat. Pada usia 3 tahun, anak-anak mampu memungut objek-objek yang paling kecil menggunakan ibu jari dan telunjuk. Pada usia 4 tahun, anak-anak mengalami kesulitan membangun menara yang tinggi dengan sempurna menggunakan balok. Dan pada usia 5 tahun, tangan, lengan, dan tubuhnya sudah bergerak bersama di bawah komando mata. Yang ketiga yaitu tidur. Para ahli menyebutkan anak-anak tidur malam sebanyak 11 hingga 13 jam setiap malam. Sebagian besar anak-anak kecil tidur sepanjang malam dan juga tidur siang. Membantu anak-anak untuk bersantai sebelum waktu tidur menyebabkan berkurangnya keengganan untuk tidur. Anak-anak mengalami sejumlah masalah tidur seperti narkolepsi, insomnia, dan mimpi buruk. Gangguan tidur pada masa anak-anak awal berhubungannya dengan berkurangnya penyesuaian yang optimal di prasekolah. Yang keempat, nutrisi dan olahraga. Kebiasaan makan merupakan aspek yang penting bagi perkembangan di masa kanak-kanak awal. Segala sesuatu yang dimakan oleh anak akan mempengaruhi pertumbuhan mereka, seperti kerangka tulang, bentuk tubuh, dan kerentanan terhadap penyakit. Kelebihan berat tubuh dapat menjadi masalah yang serius di masa kanak-kanak awal. Menu makanan anak-anak terlalu banyak mengandung lemak, transgenik, dan lemak jenuh, maka dapat meningkatkan kadar kolesterol dan resiko dari penyakit jantung. Kemudian di Amerika Serikat, bahwa anak-anak kecil dibesarkan dengan makanan yang tinggi lemak. Perilaku makan anak-anak sangat dipengaruhi oleh perilaku orang tua mereka. Nah, apabila perilaku makan anak membaik, yaitu ketika orang tua makan bersama anak-anak mereka, maka menjadikan suasana yang sangat menyenangkan, dan seperti gangguan televisi harus dapat dihindari agar anak-anak menjadi fokus untuk makan. Kemudian, gaya yang sensitif dan responsif dari orang tua sangatlah disarankan.
Misalnya, memberikan informasi yang jelas tentang apa yang diharapkan untuk merespon anak. Anak-anak sebaiknya melakukan aktivitas yang rutin. Nah, aktivitas fisik yang baik dilakukan untuk anak prasekolah yaitu 2 jam per harinya. Kemudian kehidupan anak-anak harus dipusatkan pada berbagai aktivitas, bukan pada makanan. Kemudian anak-anak kecil yang berasal dari keluarga dengan tingkat penghasilan yang rendah cenderung mengalami anemia dan kekurangan gizi. Dan yang terakhir yaitu penyakit dan kematian. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, bahwa berbagai vaksin telah berhasil membasmi berbagai penyakit yang dahulunya menyebabkan kematian pada anak kecil. Nah, sudah muncul nih berbagai vaksin dan berhasil dalam membasmi penyakit kematian yang dialami oleh anak kecil. Kemudian penyakit yang masih paling fatal bagi anak-anak kecil yaitu seperti cacat lahir, kanker, maupun penyakit jantung. Meskipun demikian, kecelakaan menjadi penyebab kematian terbesar pada anak-anak kecil, seperti tenggelam, luka bakar, maupun keracunan. Keselamatan anak-anak dipengaruhi oleh keterampilan atau perilaku, karakteristik keluarga dan rumah, sekolah, kawan sebaya, serta kegiatan komunitas. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mencegah cedera pada anak-anak. Ada pula orang tua yang merokok dapat membahayakan kesehatan pada anak-anak. Anak-anak akan terekspos asap tembakau di rumah, memiliki resiko mengalami masalah kesehatan apabila mereka tinggal di dalam rumah yang orang tuanya merokok. Kemudian ada pula perhatian secara khusus yang diberikan untuk status kesehatan yang rendah dari anak-anak kecil yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah. Dan yang terakhir yaitu selama dekade terakhir terjadilah peningkatan yang dramatis untuk HIV atau AIDS pada kalangan anak-anak kecil di negara-negara berkembang. Nah, contohnya, orang yang tidak berpendidikan 4 kali lebih banyak yang meyakini bahwa tidak ada cara yang dapat ditempuh untuk menghindari AIDS. Perubahan kognitif. Perubahan kognitif yang pertama yaitu tahap praoperasional menurut Piaget. Nah, menurut Piaget, anak-anak yang berada di dalam tahap praoperasional belum mampu melakukan berbagai operasi yang bersifat aktivitas yang dibalik. Meskipun demikian, mereka mulai mampu menyajikan dunia dengan menggunakan simbol untuk membentuk konsep-konsep yang stabil dan untuk bernalar. Jadi selama subtahapan fungsi simbolik yang berlangsung dari usia 2 tahun hingga 4 tahun ini, anak-anak mulai menciptakan simbol. Meskipun demikian, pemikiran mereka masih dibatasi oleh egosentrisme dan animisme. Selama subtahapan pemikiran intuitif yang berlangsung dari usia 4 hingga 7 tahun, anak-anak mulai bernalar dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada orang dewasa. Nah, pemikiran pada subtahanan ini disebut intuitif karena anak-anak tampaknya begitu yakin akan pengetahuannya, namun tidak menyadari bagaimana caranya hingga mereka bisa mengetahui apa yang mereka ketahui itu. Dan tahap praoperasional ini juga ditandai oleh adanya pemusatan dan belum berkembangnya konservasi. Kemudian perubahan kognitif yang kedua yaitu teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini menyajikan pendekatan konstruktivis sosial terhadap perkembangan. Nah, menurut Vygotsky ini, anak-anak menyusun pengetahuannya melalui interaksi sosial dan mereka menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi dengan yang lain, namun juga untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor tingkah lakunya sendiri, untuk membantu mereka memecahkan masalah-masalahnya. Teorinya menyatakan bahwa orang dewasa sebaiknya menilai dan menggunakan zone of proximal development anak. Jadi, yakni suatu jajaran tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak-anak untuk dikuasai dengan sendirinya, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak lain yang lebih terampil.
Kemudian teori ini juga menyarankan agar orang dewasa serta kawan sebaya mengajar dengan menggunakan scaffolding. Artinya itu menghadirkan orang yang lebih terampil secara bertahap, mengubah level dukungan di dalam rangkaian sesi pengajaran disesuaikan dengan level performa siswa. Kemudian perubahan kognitif yang ketiga, yaitu pemrosesan informasi. Selama masa anak-anak awal, kemampuan anak dalam menanggapi stimuli bertambah. Meskipun demikian, anak-anak cenderung untuk lebih menggapai ciri-ciri tugas yang menonjol dibandingkan yang relevan. Di masa kanak-kanak awal juga terjadi kemajuan di dalam memori jangka pendek melalui bantuan isyarat dan tanda yang tepat. Memori jangka panjang anak-anak kecil dapat lebih akurat, meskipun anak-anak kecil dapat termiring mengembangkan memori yang keliru. Jadi anak-anak kecil biasanya belum menggunakan strategi agar dapat mengingat. Namun mereka itu belajar menggunakan strategi-strategi pemecahan masalah sederhana. Jadi teori of mean merupakan kesadaran terhadap proses-proses mentalnya sendiri dan proses-proses mental orang lain. Jadi pada usia 2 hingga 3 tahun, anak-anak mulai memahami kondisi mental yang mencakup persepsi, keinginan, dan emosi. Dan pada usia 4 hingga 5 tahun, anak-anak menyadari bahwa manusia dapat memiliki keyakinan yang keliru. Apresiasi yang lebih dalam terhadap pikiran yang bukan hanya sekedar pemahaman terhadap kondisi mental dicapai setelah masa anak-anak awal. Inilah video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.